Computer Vision Syndrome. Ya. Penglihatannya si anak itu mulai menurun, kabur. Berkedip-kedip itu menandakan dia sudah terjangkit tadi yang digital syndrome tadi. Yang kedua, dia merasa ini seperti kata Dokter Adi tadi, mata lelah dimanifestasikan dengan ini. Setelah maduranya malas. Nah, itu yang paling sering. Ya, jadi kita bermain gadgetnya di taman itu lebih bagus. Iya. Enggak gitu juga. Dari kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Herman Wahyudi dalam acara podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb. Dalam rangkaian acara World Sight Day kali ini, tema yang tentu menjadi fokus kemarin sempat dari Kemenkes menghimbau lebih peduli terhadap kesehatan mata. Kita masih dengan dua dokter spesialis mata RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb. Nah, bagaimana Pak Karnedi masih bisa kita ngobrol lebih jauh lagi ya, dokter? Insya Allah masih bisa. Dokter Ade, masih bisa ya dokter ya? Siap. Alhamdulillah. Jadi perbincangan kita kali ini tentu tidak kalah menarik dengan perbincangan yang sebelumnya tentang katarak. Nah, banyak balita saat ini, balita ya dok ya, usia di bawah 5 tahun itu sudah keranjingan gadget. Nah, ini bagaimana mengatasinya dokter? Keranjingan gadget ini kan kalau tidak salah berpengaruh kepada kesehatan mata anak, penglihatan mata anak atau digital vision syndrome ini yang sering juga dibahas oleh seminar-seminar dan webinar yang lainnya. Ini seperti apa dokter menyikapi keranjingan anak terhadap gadget? Menyikapinya memang harus disikapi. Seharusnya tidak hanya dokter mata aja, seharusnya semua dengan mungkin berkoordinasi dengan dokter anak, dengan mungkin dengan psikologi anak dan sebagai macamnya. Yang pertama memang harus disikapi kalau apalagi yang balita, yang dikatakan balita kan di bawah umur 5 tahun. Seharusnya itu tidak boleh kontak sama sekali seharusnya. Tapi dengan kata Mas Yudi tadi, kita tidak bisa terhindar dari itu karena zamannya yang menuntut seperti itu. Tapi kalau memang memang kita harus menyikapinya dengan benar seharusnya, harus dengan serius, terutama pada usia tadi yang dikatakan di balita tadi. Seharusnya umur di bawah 5 tahun itu seharusnya tidak boleh kontak sama sekali. Tapi oke lah, daripada mungkin di rumah ya ibu-ibu dia takut atau apalagi ada neneknya, anaknya balita tersebut nggak mau nangis, nggak mau rewel, dikasih gadget. Bapaknya kerja, ibunya kerja, dikasih gadget. Itu sama neneknya. Itu sekarang kebablasan supaya nggak cucu tadi nggak nangis, dikasih terus, itu seharusnya salah besar. Seharus salah besar. Apalagi biasanya nenek ini sering gak tegaan. Iya, benar. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, sudah terlanjur tidak bisa dilarang untuk bermain gadget. Ini sebenarnya kita sebagai orang tua berapa durasinya yang kita bolehkan untuk anak itu bermain gadget? Kalau sudah tidak bisa lagi, misalnya kalau kita larang, anak itu akan nangis terus-terusan, faktor psikologinya terganggu. Nah, itu seperti apa? Sebenarnya yang tetap kita berikan bolehlah istilahnya di bawah yang 5 tahun paling 20 menit. 20 menit. Seharusnya 20 menit itu paling lama 20 menit. Tapi 20 menit tersebut diselingi lagi 20 menit main berhadapan dengan gadget, 20 menit untuk istirahat. Istirahat dalam arti kata dia melihat betul-betul istirahat, tidak melihat gadget lagi, tidak melihat yang lain lagi. Jadi seharusnya 20 itu pada orang dewasa. 20 melihat, 20 istirahat, 20 menit melihat lagi. Ya. Misalnya ini sudah terlanjur berjam-jam melihatnya. Anak kita sudah terlanjur sejam, 2 jam, 3 jam. Nah, kita siasat itu 20 menit melihat, 20 menit berhenti, 20 menit melihat lagi bisa. Seharusnya itu paling lama itu 1 jam. Itu pada umur 60 menit seharusnya yang pada usia di bawah 5 tahun. Tapi kalau usia di atas 5 tahun itu ada hitungannya lagi. Paling lama itu 2 jam. 2 kali 60 menit. Itu. Tapi tetap diselingi tadi ada istirahatnya misalnya 20.
Ada rumusnya 20-20-20. Iya. Computer vision syndrome. Ya. Saya ke dokter Ade dulu ya. Ya. Nah, ini apa dok gejala-gejalanya? Bahwa anak itu sudah terkena digital vision syndrome. Ada banyak sekali gejala sih sebenarnya kalau kita ngomong tentang computer vision syndrome. Di antaranya yang mungkin paling sering, penglihatannya si anak itu mulai menurun, kabur. Jadi dia umpamanya kalau balita ya, kalau jalan kadang mulai agak terganggu ya, mungkin karena penglihatannya kabur. Terus yang kedua, ada penglihatan double. Nah, karena Jadi seperti melihat dua Dua, bayangan. ya, jadi dua bayangan. Jadi kayak ada tiang gitu, terus dia tiba-tiba Ada dua. kebentuk gitu kan, kalau ada dua, karena ada dua. Nah itu. Ya, terus yang matanya lelah juga, nah itu bisa. Itu mungkin terjadi pada balita dok. Ya itu ada beberapa gejala di balita seperti itu. Karena dia keseringan tadi main gadget itu. Kalau kasus di polimata ini dok, banyak nggak sih yang seperti itu? Cukup banyak juga yang datang dengan keluhan, terutama matanya anaknya itu berkedip-kedip katanya. Oh ya, itu juga ada. Itu yang paling sering, itu berkedip-kedip. Itu menandakan dia sudah terjangkit tadi yang digital syndrome tadi. Salah satu anunya paling sering dikeluhkan berkedip-kedip itu. Itu yang paling sering. Yang kedua, dia merasa ini seperti kata Dr. Adi tadi, mata lelah dimanifestasikan dengan ini. Apa istilah Maduranya, malas gitu. Nah, itu yang paling sering. Ya. Ganjel kalau istilah Ganjel, Jawanya. ya. Itu yang paling sering karena akibat dari kering Mata korneanya, akibat dari kering kornea menyebabkan sensasi pada seperti mata seperti yang saya sebutkan tadi itu. Jadi seolah-olah ada sesuatu. Sesuatu, makanya ya. kedip terus. Kedip Padahal terus. tidak ada. Belum tidak ada Iya. Karena matanya kering tadi. kering. Jadi orang tua, kita sebagai orang tua tentu harus mengamati betul ya dok ya. Oh ya. Ya. Ada gejala-gejala seperti itu. Tentu yang lebih disarankan tentu melarangnya sama sekali. Betul. Tapi kalaupun tidak bisa melarang, kita harus pantau terus Iya. adakah gejala itu ya dok ya. Iya, iya. Nah, ini gangguan penglihatan seperti apa yang sering terjadi dok ketika anak itu sudah keranjingan gadget? Apakah ke minus? Apakah ke katarak gara-gara gadget? Bisa nggak seperti itu? Apa saja biasanya? Terutama yang paling sering dikeluhkan akan terjadi minus tadi, rabun jauh. Itu yang paling sering kita jumpai. Kalau pertanyaan jadi dari katarak tadi, rasanya kok ada tapi jauh, masih Tapi jauh. lebih banyak Ke minnya, ke rabun jauhnya tadi. Balita bisa rabun jauh. Bisa. Oh, jadi kalau dampak terburuknya itu apa? Ketika sudah apakah mungkin bisa buta gitu? Mungkin dampak terburuknya kalau buta sih secara langsung enggak jadi. Terlalu jauh. Dokter Edi enggak ya. Minus tinggi. Nah, tapi yang tadi itu minus tadi itu yang kita takutkan dan terjadi ini, mohon maaf, efek dari minus tadi bisa menyebabkan strabismus misalnya seperti itu, dan keluhannya matanya yang seperti tadi, matanya kering terus, berkedip-kedip terus. Nah, itu yang kita tidak menginginkan seperti itu kalau memang terjadinya digital syndrome vision tadi. Iya. Ini juga mungkin penting juga diketahui oleh masyarakat, terutama orang tua. Kira-kira asupan nutrisi yang harus dikonsumsi untuk mengimbangi tentunya, mengimbangi kesehatan mata ketika anak sudah keranjingan gadget. Apa yang disarankan oleh dokter spesialis mata? Mungkin yang kita sarankan memang sama juga dengan dokter anak ya, hidup sehat, istilahnya hidup makanan sehat ya, 4 sehat 5 sempurna ya, tambah susu misalnya. Yang kedua mungkin makanan khusus, seperti pertanyaan sering ditanyakan oleh orang awam, ini saya makan apa namanya, wortel. Vitamin Juga A. seharusnya mitos-mitos seperti itu sudah tidak berlaku lagi seharusnya, karena kita menyarankan makan vitamin aja, vitamin apapun untuk dengan nilai yang seimbang. Misalnya kalau makan wortel tiap hari udah satu truk. Kadang ada juga dok yang dijejelin wortel terus dengan persepsi bahwa wortel itu bagus untuk mata. Ya istilahnya bagusnya itu kan mengandung vitamin. Ya namanya vitamin tubuh kita juga membutuhkan. Tapi kan ada kadar-kadar tertentu yang akan diasup oleh tubuh.
Bisa berbahaya juga kalau misalnya kita konsumsi tiap hari. Kalau kelebihan, kelebihan bisa. sesuatu yang kelebihan kan juga bisa berbahaya. Misalnya contoh kalau kita minum banyak aja juga berbahaya. Saya kira kalau dikonsumsi terus itu akan sehat terus. Udah ya. Ya. Sayur ini sayur-sayuran ya. Iya, Bisa sayur-sayur, dikonsumsi ya. tiap hari. Gitu. Nah, ini langkah-langkah ini saya ke Perdami ya, Dok. Ya. Saya terkait dengan Perdami. Langkah-langkah Perdami dalam menurunkan angka kasus penglihatan anak itu apa yang dilakukan oleh Perdami? Khususnya tahun 2021 ini. Ya, salah satunya Apakah edukasi atau apa? terutama edukasi. Promosi. Termasuk yang kita lakukan hari ini juga sebenarnya salah satu edukasi juga, edukasi ya. untuk menjaga penglihatan. Dan selalu kita mengimbau supaya jangan terlalu berlebihan, atau istilahnya awamnya itu keranjingan gadget tadi. Selalu kita mengimbau seperti itu. Misalnya melalui media-media atau melalui, mohon maaf, mungkin di praktek kita selalu mengimbau seperti itu, atau di poli-poli kita mengimbau seperti itu. Hanya mungkin edukasi yang kita tekankan di situ. Ya, Ya. jadi memang podcast RSUD MA Sumeneb ini selain memberikan edukasi, tentu ini juga sangat mendukung langkah-langkah Perdami. Makanya kita ajak dokter ke sini. Itu dalam rangka mendukung edukasi, mendukung langkah Perdami juga untuk mengedukasi. Jadi kita fasilitasi. Promotif dan edukatif. Nah, promotif dan edukatif ya. Nah, sahabat saya di rumah, lagi-lagi saya ingatkan jangan lupa subscribe ya. Subscribe dan jangan di-skip karena masih akan berbincang saya dengan Dokter Ade dan juga Dokter Kamedi. Nah, Dokter, ini mungkin ini sudah masuk sesi yang terakhir. Nah, apa himbauan untuk orang tua? Ini penting. Awas jangan di-skip ya, sahabat saya di rumah. Himbauan untuk orang tua Terkait yang mungkin saat ini anaknya keranjingan gadget, loh. Nah, seperti apa? beliau dulu. Ya. Dokter Ade atau Dokter Kanedi silakan. Beliau dulu. Pertama ya, untuk menjaga tadi jarak pandangnya ya. Jarak pandang itu paling enggak itu 30 sampai 40 cm ya. Jarak pandang. Yang kedua, pengatur pencahayaan. Pencahayaan. Dalam 8 di kamar enggak boleh. Enggak boleh. Harus minimal pencahayaan yang dimonitor sama pencahayaan di atas harus sama. Malahan kalau bisa akan lebih besar yang di atas, yang ruangan daripada yang di monitor. Di bawah. Yang ketiga, yaitu sering ini seperti yang kita sampaikan tadi itu, sering-sering berkedip mata, ya ada istirahatnya, ya, dan menjaga waktu. Misalnya tadi ada rumus 20-20-20 tadi, ya, yang di samping diselingi berkedip. Yang selanjutnya yaitu sering melihat suasana luar yang terbuka. Kita lihat gadget, sekali lihat warna lingkungannya, apalagi kalau kita melihat tanaman-tanaman itu sangat bagus untuk kesehatan mata. Kesehatan mata. Jadi kita bermain gadgetnya di taman itu lebih bagus. Ya. Enggak gitu juga kan. Jadi kalaupun anak-anak kita keranjingan gadget, ayo kita bawa ke taman. Kita bawa ke taman, mainnya di sana, lihat segala sesuatu yang lucu-lucu di sana. Nah, Dokter Ade gimana? Sebenarnya saya cuman melengkapin aja ya, menambahin dari yang beliau Dokter Kanedi tadi sebutkan. Sebenarnya yang terpenting itu dari orang tuanya sendiri. Harus tegas. Kalau dari neneknya gimana? Neneknya juga termasuk. Jadi harus tegas untuk membatasi penggunaan gadget pada anak. Jangan dibiasakan untuk menggunakan gadget. Nah, itu. Terus tadi udah beliau sebutkan berapa kriteria itu, saya cuman menambahin untuk 20-20-20 tadi dari kita bermain gadget 20 menit. Nah, itu kan kita setelah itu istirahatnya itu, mohon maaf ya Dok, agak sedikit koreksi. Itu 20 detik, bukan 20 menit. 20 detik dengan melihat benda itu 20 feet atau sekitar 6 meter. Nah, betul tadi seperti beliau bilang, itu dalam artian waktu kita istirahat itu melihat tanaman yang hijau. Nah, jadi kadang ada orang yang agak salah juga. Dok, ini gini Dok, jadi saya pakai gadget ya anak saya. Terus setelah 20 menit saya istirahatkan. Terus istirahatnya gimana, Bapak?
Jadi anak saya itu saya istirahatkan buat nonton TV. Oh, Ya sama aja itu kayak gitu. Jadi bukan. Maksudnya ya setelah istirahat setelah menggunakan gadget 20 menit, istirahat 20 detik itu maksudnya ya lihat tanaman tadi kata beliau bilang. Kategorinya digital itu ya dok ya? Iya. Hindari yang digital. Hindari yang digital lah itu. Gambar, melihat gambar. Iya. Terus juga tadi kembali seperti yang podcast tadi yang sebelumnya katarak. Ya jangan, kalau orang Jawa atau orang Jawa bilang tuh jangan sungkan, jangan apa istilahnya ya, jangan malu bertanya, malu untuk menyampaikan. Bukan, periksa ke polimata atau kontrol. Jadi kalau ada anak-anak muncul gejala sedikit aja seperti contoh tadi ya beliau bilang kayak sering berkedip. Itu jangan dibiarin terlalu lama. Jadi kalau 1 hari 2 hari masih tetap, ya langsung aja bawa kontrol ke polimata. Soalnya anak kadang memang tidak berbicara ya dok. Jadi itu yang susah. Betul sekali. Sekalipun kedip-kedip kadang tidak bicara apa-apa. Iya. Enjoy saja karena dia tidak tahu bahayanya. Betul. Beda sama orang tua. Kalau orang tua kedip-kedip kan terlalu sering tuh, ya bahaya juga ya. Iya. Kalau orang tua kan langsung takut dok. Oh iya. Tuh. Kalau nggak ke dokter ya ke dukun. Gitu. Nah, itu maksudnya. Iya. Nah dok, sebelum akhir ini saya berikan ini pertanyaan. Nah, saya sering melihat itu anak-anak yang karena orang tuanya itu mau tidur lampunya dimatiin, ya. Tapi anaknya itu nonton HP pakai senter. Ada cahaya di belakang. Itu tidak. Kalau saya nyoba sendiri itu tidak silau. Bagus enggak itu? Melihat dengan cara seperti itu. Tadi kembali seperti yang Dokter Karyadi beritahu, maksudnya terkait dengan pencahayaan. Pencahayaan itu bukan dalam artian sisi yang kecil, tapi ya lebih baik kan tadi beliau bilang pencahayaan dari atas, jadi lingkungan yang terang seluruhnya. Jadi bukan hanya di satu sisi, terus oh ini terang kayak tapi gini. Tapi efek silaunya memang nggak ada dok ketika senter itu dinyalain terus kita nonton HP. Bukan hanya dari silau sih sebenarnya. Efek dari gadget yang digunakan itu kan sinar birunya itu kan yang berbahaya untuk mata. Nah, gitu ya. Iya itu. Sinar dari HP-nya. Dari HP-nya itu yang berbahaya juga untuk. Kadang ada yang juga yang nonton sambil tidur-tiduran dok itu seperti. Nah itu kan tidak boleh. Jadi kalau untuk istilahnya baik membaca maupun bermain gadget lebih baik duduk, posisinya duduk. Nah, itu. Kalau kadang ada anak yang tidak boleh sambil tiduran, cuma dikasih bantal dikit. Nah, itu sering sih. Sebenarnya yang dikatakan Dokter Ade tadi sebenarnya memang harus posisinya yang paling bagus, yang paling posisi ideal, posisi fisiologis, istilahnya duduk ya, dengan apa yang saya sebutkan tadi, mencapai jarak tadi jarak 30 sampai 40 cm itu yang paling utama. Kira-kira segini ya dok ya? Iya, 3 kali. Jarak baca 30. Begini ya. Iya. Jadi itu ya sahabat sehat di rumah, bagi bapak ibu dan juga kakek nenek terutama juga harus selalu memantau kondisi kesehatan si buah hati. Jadi jangan sampai karena kita sayang kepada anak, kita kasih gadget terus kita tidak memantau. Jadi kita biarkan saja, yang penting anak tidak main kemana-mana. Ada orang tua yang seperti itu. Udahlah, kasih gadget aja, yang penting anak tidak pergi keluar, hati tenang, Pak. Justru itu yang mengintai ya dok ya, bahayanya ya. Bahaya penglihatan. Karena penglihatan itu adalah aset untuk masa depan kita. Nah, untuk sahabat sehat di rumah, itulah bincang-bincang saya dengan Dokter Karnedi dan juga Dokter Ade. Terima kasih sebelumnya dokter sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan di lain kesempatan juga tidak bosan ya kami undang. Nah, mungkin dokter ada media sosial yang mau disampaikan untuk di-follow sama saya? Sudah. Ya, demikian sahabat sehat di rumah podcast RSUD Mas Sumeneb dalam rangkaian acara World Sight Day 2021. Saya Herman Wahyudi. Jangan kendor pakai protokol kesehatan. Salam sehat.